Bismillahirrahmanirrahim. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Shalom, namo buddhaya, wite tung tie. Om Swastiastu. Salam moderasi beragama. Pagi-pagi minum kopi ditemani kurma. Setelah itu kita mengikuti PKDP UIN Wali Songo Semarang. Dalam kehidupan sehari-hari harus kita implementasikan moderasi beragama agar hidup kita tenang, tidak saling serang. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Apa sebenarnya yang disebut dengan moderasi beragama? Kenapa perlu kita belajar moderasi beragama? Kemudian kenapa kita wajib mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Tentu jawabannya karena kita hidup bukan satu agama, kita hidup tidak satu dengan keyakinan, tidak satu budaya, tidak satu etnis, bahkan tidak satu marga. Oleh sebab itu, maka dalam hal tersebut kita harus hidup moderasi dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, maka penjelasan ini akan saya mulai dengan sebuah pantun. Panjat pohon cari kelapa, ternyata ketemunya kera. Walaupun keyakinan kita tidak serupa, yang terpenting toleransi itu kuncinya. Ke pasar beli sari kurma, minum segelas nikmat rasanya. Jangan baper walaupun kita beda agama. Yang penting kita hidup rukun, tak saling sikat dan tidak saling hujat tentunya. Lanjutkan kita ke materi kita, teman-teman sekalian. Apa sebenarnya yang disebut dengan moderasi beragama? Di dalam Islam sendiri sebenarnya sudah ada sejak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, itu sudah tentu ajaran Islam itu sangat moderat. Bahkan bukan hanya kepada manusia saja, bahkan ke jin, tumbuhan, dan seisi alam semesta. Itu tujuan Islam diturunkan itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Kalau bicara alam semesta tentu bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kepada jin misalnya, kepada tumbuhan, dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini. Itu kita harus menjadi rahmat. Harus kita sadari bahwasannya kejadian yang terjadi di Timur Tengah misalnya, di Irak, atau baru-baru ini di Iran, kemudian di Palestina, begitu juga di Afghanistan, Pakistan, itu tidak lain, teman-teman sekalian, ada sebagian orang yang mempraktikkan agamanya itu dengan, ya mohon maaf, dalam tanda kutip keras atau radikal seperti itu. Sehingga walaupun mereka dari beberapa etnis saja, tidak seperti di Indonesia ya, yang ratusan etnis, bahkan ribuan budaya, itu ternyata bisa menjadi satu kita. Alhamdulillah sampai saat ini damai, aman. Itu tidak lain karena orang Islam yang sedari dulu belajar Islam itu sudah mempraktikkan moderasi beragama. Walaupun istilah moderasi beragama itu baru dimunculkan oleh Menteri Agama Kiai Haji Lukman Saifuddin. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, apa sebenarnya yang disebut dengan moderasi beragama? Moderasi beragama itu di dalam Islam dikenal wasatiyah atau wasta atau wasato. Artinya tengah-tengah. Tengah-tengah gimana maksudnya? Adalah al-wasatiyatu at-tawazun bainal aqidah wat tasam. Kalau di dalam Islam kita tadi la yaminan wala shimalan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kanan dia nanti akan ekstrim atau radikal itulah ya. Kalau terlalu ke kiri dia ya terlalu bebas, terlalu menganggap enteng ajaran agama. Dan itu tentu tidak boleh di dalam Islam, apalagi di dalam Islam. Di ajaran agama lain saya yakin juga tidak boleh seperti itu. Karena saya yakin semua agama itu
mengajarkan tentang kedamaian dan ketenangan. Kemudian teman-teman sekalian, moderasi beragama itu sebenarnya meliputi apa saja? Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah perilaku, yang ketiga adalah sikap. Keyakinan dalam beragama, perilaku dalam beragama, dan sikap orang dalam beragama. Saya misalnya yakin Islam, agama saya Islam, yakin, percaya bahwasannya 100%, bahkan 1000%, 10.000%, saya yakin agama saya paling benar. Tapi jangan kemudian keyakinan saya itu jangan sampai mencederai keyakinan orang dengan mengatakan, oh agamamu salah, ente pasti masuk neraka. Itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam keyakinan kita, tetap kita yakin adalah agama kita paling benar. Tapi kemudian jangan menyalahkan keyakinan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, agamamu ya untukmu, waliyadin, dan agamaku ya untukku. Nah, silahkan bekerja, mempraktikkan keagamaannya, mengekspresikan keagamaannya masing-masing, tapi jangan lupa menghargai dan menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Tentu kalau kita sebagai orang Islam ya, bagaimana Rasulullah SAW hidup di kota Madinah pada saat itu? Atau ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu, ya kalau Rasulullah mau semua dijadikan umat Islam pada saat itu, ya bisa saja, karena umat Islam pada saat itu kuat sekali. Tapi apakah Rasulullah berbuat seperti itu? Tidak. Karena di dalam ajaran Islam itu, seperti yang saya katakan di awal, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat atas alam semesta. Maka banyak sekali ayat Al-Quran yang melarang memaksakan kehendak kita kepada orang yang berbeda agama, apalagi orang yang sudah beragama. Ya, itu tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama atau dalam agama. Jadi yang pertama tadi meliputi moderasi dalam keyakinan, menghormati orang lain dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian perilaku kita ya juga menghormati kepada orang lain dalam keseharian kita, misalnya ya. Nanti perilaku kita itu ada kalanya perilaku internal sesama umat Islam, ya. Begitu juga dengan eksternal umat Islam dengan agama lain. Sikap kita bagaimana? Perilaku kita bagaimana? Ya, yang kemudian adalah sikapnya tadi ya, sikap moderasi beragama. Jadi kita sesama beragama Islam misalnya beda pandangan ya, beda pendapat, bukan pendapatan yang beda ya, beda pendapat, maka seperti itu kita harus menghormati, apalagi mereka memiliki dalil. Ya kita hormati karena mereka mempunyai dalil. Ya, tidak boleh kita menyalahkan punya orang lain, dia sesat, dia akan masuk neraka, kecuali sudah jelas ya, sudah jelas misalnya nih di dalam sesama umat Islam, misalnya internal umat Islam, ada tiba-tiba orang itu mengaku sebagai nabi misalnya, atau mengaku dia mendapatkan wahyu, atau yang dia dapat wahyunya itu lebih hebat dari Al-Quran misalnya, atau sama dengan Al-Quran misalnya. Itu tidak boleh ada di dalam Islam. Kenapa? Karena jelas ayat Al-Quran mengatakan, begitu juga dengan hadis menegaskan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamun nabiyyin, adalah nabi paling terakhir. Begitu juga dengan wahyunya, Al-Quran itu ya, itu adalah wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada nabi terakhir tadi. Kalau ilham, ya itu lain lagi nanti pembahasannya kalau ilham ya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, maka perlu kita pahami mendalam bahwasannya moderasi beragama meliputi 3 aspek tadi, aspek keyakinan, aspek perilaku, kemudian aspek sikap. Lalu apa indikator orang itu telah menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya moderasi beragama? Yang pertama adalah memiliki komitmen kebangsaan, ya. Jadi dia memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menjaga negaranya,
Begitu juga dia tunduk patuh kepada aturan negaranya. Ya, misalnya kalau di Indonesia, maka kita tunduk kepada PBNU, bukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya. PBNU itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita mengaku orang Indonesia, cinta kepada Indonesia, mengaku orang memiliki sikap moderasi beragama, maka Anda harus komitmen, memiliki komitmen kebangsaan, ya, dengan aturan negara, aturan undang-undang yang sudah dibuat, baik itu dari Perda, ya, Pemkab, Pemkop, sampai ke atas itu, sampai ke undang-undang itu kalau kita merasa orang Indonesia, ya maka wajib kita mengikuti aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pemirsa yang budiman, adalah toleransi. Toleransi itu indikator kedua ya dari moderasi beragama, itu adalah toleransi, memiliki sikap toleransi, menghormati kepada orang lain yang berbeda, berbeda keyakinan, berbeda adat, berbeda budaya, berbeda etnis, ya. Ingat, kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat bahwasannya kita adalah sama-sama Indonesia, satu bahasa, satu bangsa, ya, Indonesia tadi. Kita sepakat tentang itu, tetapi jangan kemudian kita mau diseragamkan, misalnya disatukan, misalnya pokoknya semua ditinggalkan, entah itu bahasanya semuanya ditinggalkan, tidak bisa. Tapi wajib bagi kita belajar bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa pemersatu. Kita beragam tetapi tidak perlu seragam. Kita bermacam-macam tapi tidak perlu diseragamkan. Berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, tapi kehancuran itu adalah kenistaan, ya. Ingat, perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, tetapi persatuan itu adalah kewajiban. Maka hormati yang berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Indikator ketiga adalah anti kekerasan. Tidak sebentar-bentar kita ini tidak sesuai dengan agama kita hancurkan. Ini pemerintah ini ternyata melanggar agama kita bunuh. Nah, itu tidak boleh. Oh, kita dirikan negara ini berdasarkan sistem agama. Agama apapun itu, agama entah itu Islam, Kristen atau apapun itu berarti dia tidak memiliki sikap moderat jika seperti itu. Oh, kita boom saja itu, kita ledakkan ini. Itu berarti dia tidak memiliki sikap moderasi dalam beragama. Beragamanya itu salah, cara memahami agamanya itu salah. Apalagi kalau misalnya Islam, karena di awal tadi saya katakan Islam itu harus menjadi rahmat atas alam semesta bagi siapapun, ya, termasuk kepada yang berbeda agama. Oleh sebab itu, jauhi anti kekerasan. Kemudian yang keempat adalah adaptasi terhadap budaya lokal. Jadi budaya lokal tetap kita lestarikan, tetap kita ambil, kita budayakan, ya. Ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan agama kita, ya kita tidak mengikuti itu, tetapi menghormati orang yang tetap melaksanakan budaya itu dengan keyakinan yang berbeda. Jangan kemudian karena kita dulunya adalah satu suku misalnya, ternyata tradisi budaya itu bertentangan dengan agama baru kita, kemudian kita mau hancurkan. Padahal di situ masih ada orang yang bertahan dengan agama lama, di mana tradisinya itu tidak bertentangan dengan agamanya. Maka biarkan, hormati, ya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, budaya lokal itu tetap harus kita lestarikan karena itu adalah bagian daripada ciri khas keindonesiaan. Indonesia bersatu, Indonesia damai, aman, tentram sampai saat ini, walaupun berbeda pulau, berbeda agama, ras, budaya, etnis, suku, dan sebagainya. Ingat, itu walaupun berbeda-beda itu, kita tetap satu Indonesia. Oke teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan sebuah pantun dari 4 indikator moderasi beragama tadi. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Burung nuri terbang ke taman,
singgah sebentar di Ranting Cemara. Tanamkan cinta tanah air ke anak keturunan, wujudkan damai sama warga Indonesia. Indikator yang kedua adalah toleransi. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di halaman. Meski berbeda, kita tetap sehati, saling menghargai jadi pegangan. Indikator yang ketiga, anti kekerasan. Mentari pagi bersinar cerah, anak bermain dengan ceria. Jauhkan hati dari amarah, agama hadir untuk cinta dan bahagia. Indikator yang keempat dari indikator moderasi beragama, pantunnya adalah main angklung di tengah desa, iringi tarian tradisi lama. Nilai budaya jangan terlupa, selaras hidup dengan agama. Sore-sore minum teh tarik. Jangan lupa dicampur gula batu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKDP UIN Wali Songo Semarang memang keren.